kiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani debata dihita imasian Evangelium si Yohanes bidusia mamukama ayat 35 rodi ayat 40 sada. Ucahama dihita songonan. Di BG Yesus ma nau di pabali nasida ibana jadinin nama madok ibana dung jupaksa na porsia doho di anak ni jolmai dunginin na halaki ma mangalusi ai ise doi Tuhan asa huha porsiai ibana. Jadi didok Yesus ma tu ibana na ni idam na makatai dohot ho ima ibana. Gabe didok ma na porsea doau ali Tuhan. Laos disoba ma ibana. Dungi didok Yesus ma mabuan uhum do ubahen na ro ahu tu portibion. Asa marnida aka naso marnida hian. Jala asa gabe mapitung aka na marnida. Jadi di BG nade basian aka parise narap dohot ibana mai. Jadi didok ma tu ibana. Datung dohot hami mapitung. Jadi didok Yesus ma tu nasida. Out na mapitung hamu gabe so mardosa hamu. Alai didok kamu do namarnida do hami gabe hot ma dosamuna ima sahatna. Puriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Songon pribahasa nama dok sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nomor 8 sahalak nahona kemalangan beruntun. Songon diterpuk tahun nunga mapitung pogos musek. Mapitung ibana dada sada 2 tahun alai sian hatu buan nado. Alai dung di pamalum Yesus ibana hira-hira ngatang umurna ngamatoras. Tentu dok si taonon nama pitungon ate. Ala pogos ibana. Tari damai sian nama ngido-ido ibana laho mangurupi natorasna. At sugari dang mapitung ibana pasti do ikon mulau-laun do ibana. Jala ido didikan nih halak Yahudi. Ya, mereka sudah diajar untuk bekerja dan bekerja. Sian hapogoson nema di patutoru ibana dirina gabe mangido-ido. Molo tapamanat justru sayangnya tidak ada yang berkeinginan mengangkat derajatnya. Derajat hidupnya yang ada hanya menghakimi bahwa keadaannya itu adalah akibat dosa. Jangan-jangan dosa orang tuanya ataupun dosanya sendiri. Molo tapamanat ternyata sikap dohot pangatusion secara umum nasongoni songoni nang pemahaman di aka sisean ido disukun guru ise do namar dosa natorasna do manang ibana ubahenna songoni ibana mapitung sian hatubuanna alai ahama dialusi Yesus dang natorasna dang ibana alai asa marmulia do guarni debata. Adong pemahaman di hala Yahudi di 2 Musa 20 ayat 5 ini.
Apakah ada dosa yang diturunkan dan berakibat kepada anak yang dilakukan oleh orang tua? Jadi mereka kebanyakan terpengaruh dengan doktrin, yaitu perpindahan jiwa atau transmigration of souls yang dipahami oleh orang Yunani. Karena doktrin itu mempercayai ketika jiwa orang berdosa berpindah ke tubuh yang lain, maka dosanya pun secara otomatis berpindah ke tubuh yang baru. Dosa itulah yang mendatangkan akibat buruk pada tubuh seseorang, apakah itu berupa penyakit dan juga cacat. Jadi kalau kita mau ketahui bahwa orang buta itu tidak dicatat oleh Yohanes, apakah dia berputus asa dengan keadaannya sendiri atau menyalahkan orang tuanya dan menyalahkan Tuhan? Yang jelas pastilah dapat kita bayangkan betapa hancurnya hati orang buta ini seandainya dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh para murid, sudah tidak menolong, tidak memberi sedekah, malah mencari kesalahan orang tua dan bahkan kesalahannya sendiri. Bisa saja itu muncul dalam benak si pitung ini, ya. Saya sebut saja si pitung. Dia tegas mengatakan, kata Yesus, bukan dosa siapa-siapa. Alanido di pamasa Yesus ma hamalumon tu ibana. Di ayat 10 sada gabe di pauli magabbo di dalohon mai tumatana. Disuruh bamarsuap tu kolam Siloam. Gabe boy ma ibana marnida. Ternyata persoalan itu semakin besar. Kenapa menjadi persoalan besar bagi orang Yahudi ataupun orang Farisi? Allah dipatu pa Yesus hamalumoni di arisa sabat. Peraturan dan juga adat istiadat orang Yahudi tak dapat melakukan apapun pada waktu hari Sabat. Dan mereka pasti menyangka bahwa Yesus itu bukanlah datang dari Allah yang sudah melanggar Sabat. Bahkan orang buta itu pun ikut melanggar Sabat. Ini yang menjadi persoalan bagi orang Farisi ataupun orang Yahudi. Gabi di sidang ma si pitunging. Alanya hado homalum. Ise pamalu pokok. Ipabuwa ma. Ido namar guar Jesusi. Ido pamalu ponau. Songon dia ma parmalupmu. Ipabuwa. Alanunga di dalohon Yesus gabbo ibain tu mataku gabe disuruh au tu Siloam boy au marnida. Tak cukup hanya alasan jawaban seperti itu. Gabe di jauh na torasna. Songon dia dohita molonunga di sidang agama. Orang tua takutlah. Ama di dok. Pasukun ma ibana nunga matoras so nada dana dope ibana mencari ilmu selamat. Katakanlah, kami tidak tahu bagaimana dia bisa sembuh. Memang dia anak kami dari lahir sudah buta. Dungi isukun mamuse si pitungon. Saya membaca ini berulang-ulang, saya tertawa sendiri. Hebat dan luar biasa si pitung ini memberikan jawaban kepada orang banyak, kepada orang Yahudi, kepada orang Farisi.
ahama alusna di ayat 27 ya. Jadi dialusi mana sida nunga hupaboa itu hamu naso di bagi hamu doi naing begionmu naing muse naing gabe sisian nang hamu. Dia ngeledek ya. Bayangkan baru dapat melihat sudah menantang orang Farisi ya. Sudah berulang-ulang ku katakan dia yang menyembuhkanku. Kok masih nanya-nanya lagi? Kagak ngerti apa? Kira-kira begitu ya. Jadi dia ini sikapnya sangat tegas. Kalau saya baca bahasa Indonesia saya lucu sekali membaca ayat ini. Luar biasa tindakan respon daripada si buta ini. Jadi alus nih si pitungon tuhala Parisi meneguhkan imannya sendiri yang tak tergoyahkan dan bahkan dia mau meyakinkan orang Parisi itu. Di dok ibana mak, dan mungkin ibana narosyan debata molo halak pardosa do ibana dan boy ibana pamalupon. Molo halak pardosa do ibana dan mungkin boy pamalupon. Karena tidak pernah sejarahnya siapapun yang dapat menyembuhkan orang buta sejak lahir. Baru kali ini sejarahnya, sejarah dunia dijadikan. Itu katanya, ya, kata si buta ini, si pitung ini. Hanya orang saleh lah dan orang yang melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan, itu yang dapat melakukan hal seperti ini. Ai panurirang do ibana. Itu kredo imannya ya. Pertama, dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi. Bukan hanya nabi, datang dari atas, datang dari Allah. Karena apa? Belum pernah sejarahnya orang dapat disembuhkan si buta dari lahir. Ini luar biasa ya. Dungi nina hala Parisema. Songona muruk katanya. Aho baru dapeho tubuh ho. Tubuh sia dosa doho. Naing mengajari hami. Nah, ini dia ya. Ada aksi, ada reaksi. Bagaimana aksi si pitung itu yang sudah diberikan Yesus kesembuhan. Lalu ada reaksi dari orang Yahudi dan Parisi. Seolah-olah kamu ini orang buta yang baru melek. Kok tiba-tiba petantang petenteng. Mau ngajarin kami ahli Taurat. Ahli Parisi. Yang sehari-hari di bait Allah. Ujungnya gabi marsoal do halaki sama halaki. Ya. Marsoal. Saat mahita di trupukon songon dia alus Yesus. Perjumpaan pertama dia disembuhkan dan itulah sukacitanya yang luar biasa. Perjumpaan kedua dung di bege Yesus naung dipabali ibana ya. Akhirnya dia dikeluarkan dari mana? Dari kota itu. Sian hutana disingkirkan. Betapa ngerinya ya. Seorang yang disembuhkan baru berbahagia. Terdipapulik. Herana hona RPP maun tarsongonima. Kena ruhut parmahanion pamicangon. Karena melanggar hari Sabat. Dosa apa yang sudah dia lakukan? Hanya menerima kesembuhan kok. Yesus sangat paham dan bertemu dengan dia. Jadi nina Yesus madok ibana. Na porsea doho di anak ni jolmai. Alus ni nama pitungi. Ai ise doi Tuhan asa
uha porseai ibana. Luar biasa ya, Yesus belak-belakan menyatakan maka tidak kondirin. Jadi Yesus matu ibana. Nani idam na makatai dohot ho ima ibana. Jadi tidak katanya nina tu nina, tapi apa yang kau lihat dan yang berbicara denganmu. Bagaimana reaksi si pitung itu di dok ibana? Na porsea doau ali Tuhan laus disoba ibana. Pertanyaan bagi kita. Songon dia do haroa pangatusion ibana di anak ni jolmai. Mulut ajaha di buku Daniel hidup itu. Di situ sudah ada istilah anak manusia yang datang dalam kerajaannya. Kerajaan kekal yang tak berkesudahan. Itu menunjuk kepada diri Yesus. Dan disitulah Yesus dan perjanjian baru ada 80 kali mengungkapkan istilah anak manusia yang ditujukan kepada diri Yesus sebagai Mesias. Luar biasa ya. Ternyata walaupun buta dia, pengetahuannya luar biasa. Ya. Sehari-hari dia dapat mendengar firman Tuhan di bait Allah. Mengapa? Karena dia adalah juga orang Yahudi. Dia juga adalah orang yang menanti-nantikan Mesias. Tetapi ketika dia sudah disembuhkan, pemahamannya yang benar dan puncaknya dia mengungkapkan porsea doau hodoi. Luar biasa ya, inilah perjumpaan antara Yesus dengan orang buta atau si buta dengan Yesus. Ada kredo atau pengakuan imannya yang tidak sama seperti orang Farisi. Sekalipun mereka terus-menerus membicarakan tentang Mesias sudah di depan mata, marnida do mata nasida alai mapitung do anggo rohana. Ternyata pemahaman si pitungon melebihi pengetahuan dan pengenalan tu Yesus sendiri. Uriani tuhata nahina holongan di bagasan Kristus. Adong do teori namandok, teori common sense atau pendapat umum namandok. Holan halak naserep maroha, halak naung manada debata di ngoluna. Ido natau madok moliate, ido natau bersyukur, ido natau marlas niroha. Minggu letare marlas niroha mahamu. Jala ido topik ta las niroha di akanau Jepang Yesus. Ahado naboi mabaik kita marlas niroha. Songon si pitung nakinani luar biasa sukacitanya bertemu dengan juru selamat yang telah memberikan kesembuhan baginya. Ahado mabain hita mandok moliate ala naung tarasahodo kehadiran ni debata di ngoluta. Panurat buku Practicing the Presence of God mengalami kehadiran Allah. Ima Brother Lawrence mandok hanya orang-orang yang mengalami kehadiran Tuhan dalam kehidupannya yang mau bersyukur, bersukacita dan tak putus-putusnya mengucapkan
mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Alani bohado kita, boido kita marlas niroha, molo agoan hepek kita. Gabe muruk dohita tu anak kota, manang gabe tabalbali do anak kota alamago hepekta. Unangi mapain moru las nirohata. Mari kita bayangkan di sana ada banyak orang yang kena bencana alam, agoan harta, bahkan agoan keluarga nasida, kehilangan nyawa. Hatiha sahalakmu di bagasmu, merasa diri kita sendiri terkucilkan di dunia ini, tak ada teman yang dapat menemani kita, yang dapat mendengarkan keluhan kita. Bayangkanlah seorang nenek tua yang hidup sendirian dan selama seminggu menunggu anaknya, bahkan cucu-cucunya untuk datang menjenguk dia di akhir pekan. Bagaimana kita dapat bersuka cita ketika engkau dilecehkan orang melalui kata-kata yang tajam, yang sangat menyakiti? Kita sudah dibully oleh orang lain. Mari bayangkan seorang pengemis setiap hari orang merendahkannya, orang melecehkannya, tapi mereka masih bisa tegar. Bagaimana sukacita kita? Apakah berkurang ketika engkau merasakan bahwa rumahmu yang kecil bocor, tak bagus? Mari kita bayangkan, masih banyak di sana tunawisma yang sama sekali tidak punya rumah. Mereka tidur di emperan. Tak ada tempat untuk merasa nyaman dari ketenteraman, dari orang jahat, dari angin yang dingin, dari hujan ataupun terik panas. Apakah sukacita kita akan berkurang ketika anak-anak kami merasa badannya gak bagus, gak tinggi, atau rambutmu yang tidak sebaik dengan yang lain? Ingat dan lihatlah, ada banyak di sana orang-orang yang dilahirkan dengan tubuh yang cacat. Banyak di sana orang-orang yang tak beruntung, tapi mereka hidup dengan apa? Antusias. Ketika engkau merasa suaramu tak bagus, tak merdu, seperti song leader kita. Ingat, masih banyak di sana tunarungu tak dapat bicara, tapi mereka belajar keras untuk memahami apa yang diucapkan oleh orang lain. Dan masih banyak lagi yang boleh dapat kita pelajari. Bagaimana seperti orang buta tadi, sukacitanya justru semakin luar biasa ketika dia bertemu dengan profil yang sangat mendukung dan memberikan kehidupan yang baru baginya. Kita harusnya dapat berkarya. Tuhan sudah memberikan kesempurnaan bagi kita. Artinya Tuhan memberikan tubuh yang lengkap bagi kita. Ada pada tahun 1818 seorang anak bernama Lois duduk di tempat kerja ayahnya. Ayahnya seorang pembuat pelana kuda. Lalu Lois berkata kepada ayahnya bahwa satu hari nanti ia ingin menjadi pembuat pelana seperti ayahnya. Lalu kata ayahnya, "Nak, mengapa tidak dimulai sekarang?" Kata ayahnya. Lalu ia mengambil
selembar kulit untuk membuat pola. Lalu dia menunjukkan kepada anaknya, sekarang anakku, ambillah alat pembuat lubang dan palu dan mulailah ikuti pola itu. Tetapi hati-hati, jangan sampai tanganmu terpukul oleh palu. Lalu Lois begitu gembira dan mulai membuat pola itu. Tetapi ketika dia mulai memukul alat pelubang itu dengan palu, alat berujung runcing itu justru melayang dan mengenai matanya. Saat itu dia kehilangan penglihatannya dan buta total. Beberapa tahun berlalu, seorang temannya menghadiahi dia buah cemara. Kemudian Lois meraba-raba tekstur daripada buah cemara itu dan akhirnya muncul sebuah ide brilian. Disitulah dia menciptakan alfabet yang sangat berguna bagi banyak orang buta. Dari titik-titik yang timbul di kertas supaya orang buta dapat merabanya dan memahami huruf apa yang sedang dia raba. Demikianlah Lois Braille membuka kesempatan juga kepada dunia baru untuk orang-orang buta. Dia tidak bisa menjadi pembuat pelana, tetapi rencana Allah jauh lebih mulia. Semua itu berawal dari satu penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita berkaryalah di dalam hidup ini. Tidak hanya seperti orang buta yang sudah melek itu yang disembuhkan, tapi dia terus menjadi orang yang bersukacita, melayani Tuhan, mengagungkan Tuhan dalam kehidupannya. Masih ada satu ilustrasi yang saya mau sampaikan. Bagaimana kita mau mengajar anak kita supaya mereka bersyukur. Karena saya melihat ada banyak anak-anak sekarang tidak mandiri. Ada banyak anak-anak yang manja. Ada banyak anak-anak yang tak dapat memanfaatkan dan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Bahkan mereka bersungut-sungut, kurang dan kurang, tak pernah bersyukur, bahkan merasa dirinya masih kurang diperhatikan. Dia tak dapat membandingkan dirinya dengan orang lain. Lalu bagaimana kita melihat seorang Poliana, seorang gadis yatim yang kesepian karena tidak lagi memiliki ibu. Satu hari ayahnya mengajarkan satu permainan yang disebut keberuntungan. Lalu dia menyuruh Poli memakai kruk atau penopang di ketiaknya. Ada 2 kayu, ya. Lalu dia menyuruh supaya kakinya dilipat, lalu dia berjalan dengan kruk itu, dengan kaki kayu itu. Lalu dia hanya bisa bergantung dengan kedua kayu itu. Pada kruk itu, ya, si Poli ini dia berusaha untuk berjalan dengan kedua kruk itu. Lalu apa kata ayahnya? Sekarang kamu lepas kruk itu dan kamu boleh melompat-lompat dan berjingkrak-jingkrak sesuka hatimu. Lalu dia mengatakan lagi kepada anaknya, sekarang kau sadar betapa beruntungnya kau punya kaki. Bayangkan di sana ada anak yang tak dapat berjalan karena cacat.
memahami betapapun hidup ini sulit, betapa hidup ini buruk, tidak menyenangkan atau menyakitkan, maka selalu ada sesuatu yang dapat membuat kita merasa beruntung. Amin. Ya, maka beruntunglah kita ya, bersukacitalah kita, bersyukurlah kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, mari kita pada Minggu Letare ini bersukacitalah. Kita harus bersukacita. Tapi ada satu sukacita yang besar. Kita dapat memaknai Minggu Letare. Apa itu? Kristus sudah mati untukmu. Kristus sudah mati untuk saya. Dia sudah mati untuk kita. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Karena kita akan memasuki minggu Pasion. Menjelang hari kematian Kristus. Sekarang Minggu Letare kita dapat melihat Yesus di sana. Dia sudah mati untukku di sini. Maka itulah sukacita besar. Jangan pernah sia-siakan sukacita yang sudah diberikan Yesus kepadamu. Amin. Kita berdoa.